Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya menunjukkan kalimat ini, Allah akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu yang setuju, jempolnya bisa dinaikkan, kasih ke atas arahnya. Yang tidak setuju, itu jempolnya arahnya ke bawah. Ya, baca sekali lagi, saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bisa merenung ya kalimat ini. Allah akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Ya kalau screening cepat, ada yang jempolnya naik gitu ya. Ada yang juga jempolnya turun. Ada yang tidak naikkan dan tidak turunkan ya, masih mikir berarti ya. Ini apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini sebenarnya lahir dari paham yang namanya self-help. Self-help ini gagasan yang baik. Yang berkata bahwa kita harus melakukan apa yang kita bisa. Di dalam kuasa kita mengusahakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Jadi kita menolong diri kita sendiri. Kalau ya sakit ya minum obat. Kalau nggak ada pekerjaan ya cari pekerjaan. Kalau susah ya cari sendiri gitu ya. Maksudnya supaya berusaha sendiri. Nah turunan dari paham ini sebenarnya adalah kepercayaan diri. Jadi percaya pada diri sendiri. Dan positive thinking, harus berpikir positif bahwa kamu bisa. Kalau kamu pikir kamu bisa, maka kamu akan bisa melakukan itu. Jadi itu turunannya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kelihatan baik. Tapi paham ini, self-help ini punya kesalahan. Ya. Kesalahan utamanya adalah mengabaikan apa yang sebenarnya sudah rusak secara mendasar yang tidak bisa diperbaiki oleh manusia. Yaitu manusia berdosa. Hanya Allah yang bisa memperbaiki itu. Nah, kalau bilang self-help, maka lama-lama itu akan mengarahkan orang pada bersandar diri sendiri ketimbang bersandar kepada Allah. Ya kamu bisa lakukan itu. Allah juga akan menolong kamu kalau kamu juga melakukan itu. Kalau kamu berusaha terlebih dahulu, maka Allah akan melakukan itu. Nah Bapak Ibu, akhirnya berujung pada apa? Pengandalan diri sendiri bukan mengandalkan Tuhan saja. Walaupun konsepnya berbeda, saya ingin memperkenalkan satu istilah lagi, yaitu ini, self-love. Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ketika isu mental health di masa pandemi ini juga kuat berbicara. Self-love. Self-love itu perilaku untuk mencintai diri sendiri, memperlakukan diri itu secara hormat. Kamu begitu berharga, kamu pantas untuk bahagia. Kamu pantas untuk diperlakukan diri dengan hormat. Jadi mendorong supaya apa? Merasa bahagia dan bangga dengan hidupnya. Ini self-love. Nah Bapak Ibu, promosinya adalah gini. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita itu bisa mencintai diri kita dulu. Mengasihi orang lain itu dimulai dari apa? Kita bisa mengasihi diri sendiri. Nah Bapak Ibu, ini berkembang ya, berkembang. Kalau dilihat di Indonesia ini paham ini makin banyak berkembang. Kita hidup dalam budaya yang mengejar kepentingan pribadi. Setiap berita yang kita baca, setiap iklan yang kita tonton, yang kita lihat, itu memperkuat ide-ide ini. Kebahagiaan itu ditentukan oleh apa? Kebahagiaan diri sendiri. Ketika orang Kristen sebenarnya terisolasi dengan makin mencintai diri, apakah bisa sebenarnya dia itu boleh merengkuh orang lain, mengasihi orang lain? Filosofi self-love ini sebenarnya bukan barang baru. Self-love ini diperkenalkan oleh seorang filsuf. Seorang filsuf yang juga adalah kaisar Romawi. Yang filsuf Stoa yang bernama Marcus Aurelius. Saudara, maka kemudian orang-orang yang sekarang ini anak-anak muda seringkali bicara, aku stoik. Jadi mengaku diri saya stoik. Kenapa? Karena dengan masalah mental, kesehatan mental mereka berbicara seperti itu. Seperti ini contohnya. Jadi orang-orang stoik itu berbicara bahwa hidup manusia itu ada dimensi eksternal, ada dimensi internal. Nah, dimensi internal seseorang yaitu perasaan bahagia tidak bisa dipengaruhi oleh dimensi eksternal. Saya kasih contoh, misalnya bencana banjir di Bekasi. Orang kena masalah mobilnya rusak, hilang harta benda gitu ya. Terus kemudian itu kan hal yang eksternal, yang tidak bisa dikontrol. Atau orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Atau kita sakit,
Itu kan sesuatu yang eksternal, yang tidak bisa dikontrol. Nah, dikatakan tidak bisa mempengaruhi dimensi internal kita. Jadi kita bisa memutuskan memilih bahagia, terlepas dari apa yang ada di luar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Marcus Aurelius ini, dia sangat memperkenalkan tentang kalimatnya ini. Bukan kematian yang seharusnya ditakuti manusia, tetapi yang harus ditakuti manusia adalah kalau tidak pernah benar-benar hidup. Artinya benar-benar hidup itu dimulai dari apa? Diri kita ini merasa bahagia. Kita pantas untuk menerima itu. Maka orang-orang yang kemudian dalam masalah mental, mereka kemudian berjuang untuk apa? Saya patut untuk dicintai. Self love. Saya patut untuk dikasihi. Saya tidak mau kena mental. Saya tidak mau rusak dengan masalah itu, dengan kata orang dan lain sebagainya. Karena saya yang bisa kendalikan. Internal saya, dimensi internal saya yang bisa kendalikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah ada dalam posisi seperti ini, setuju tidak. Tetapi filosofi yang tampaknya indah ini Bapak Ibu, ini pada prakteknya konsep ini seringkali dipelintir menjadi sebuah pemahaman yang sangat egois. Bahwa kebahagiaan itu adalah yang utama. Dan penderitaan manusia harus dihindari. Itu yang akan diangkat, diulang-ulang oleh self love. Manusia pantas untuk bahagia. Dan penderitaan itu harusnya dihindari. Bapak Ibu, namun Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari self-help ataupun self-love ini. Yesus tidak berkata, cintailah dirimu supaya kamu nyaman dan kamu bahagia. Yesus tidak berkata demikian. Tapi Yesus justru berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu pikul salib, kamu sangkal diri dan ikutlah aku. Saudara, kita tuh cenderung mencari jalan tanpa penderitaan. Dunia mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan tanpa penderitaan. Kita diajarkan untuk menghindari rasa sakit, mengutamakan kenyamanan dan mencari kebahagiaan bagi diri sendiri. Saudara, pikirkan bagaimana dunia bereaksi ya tentang apa yang terjadi gitu ya. Saya kasih contoh. Jika ada masalah dalam relasi suami istri, dunia berkata apa? Tinggalkan saja, kamu berhak untuk bahagia. Kalau ada masalah konflik antara pasangan, maka dunia berkata, kamu memang pantas bahagia, untuk apa harus hidup bersama-sama dengan orang itu? Kedua, jika seandainya pekerjaan terasa berat, misalnya ada tambahan tugas di kantor, kemudian ada juga orang-orang yang toksik begitu di lingkungan pekerjaan. Dunia berkata apa? Cari aja yang lebih mudah, jangan tersiksa. Selanjutnya, jikalau nih ya, iman kepada Kristus itu membawa kepada penganiayaan, maka dunia akan berkata apa? Jangan terlalu fanatik, santai saja bro, santai saja. Bapak Ibu Saudara, dunia mengajarkan sesuatu yang seperti itu. Kalau kita berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan penderitaan, enggak, cepat-cepatlah kita harus selesaikan itu. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang buruk, kita berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan itu. Betul? Apakah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama? Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan, kita cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Kita lebih suka jalan yang mudah, jalan yang nyaman, bukan jalan salib. Tetapi inilah masalah besarnya, kasih yang sejati selalu menuntut pengorbanan. Saudara, seorang ibu tidak bisa mencintai anaknya tanpa berkorban. Seorang teman yang sejati tidak mungkin bisa kemudian meninggalkan temannya ketika ada dalam kesulitan. Dan seorang murid Kristus, dia tidak bisa mengikut Kristus tanpa memikul salib. Saudara, kita seringkali menghindari kesulitan. Tapi Yesus menunjukkan bahwa harusnya yang namanya mengikut Kristus, mengikut Dia juga di dalam penderitaan. Saudara, kita ingin mahkota tanpa salib. Dan itu juga yang diharapkan oleh Petrus dari teks yang kita baca. Mengharapkan kemuliaan tanpa penderitaan. Petrus bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tuhan, nyandak mau jadi begitu. Nyandak mau tak timpa, nyandak sekali-sekali nyandak. Petrus, dia berpikir seperti cara pikir dunia ini. Bukan cara pikir Allah.
Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama sering ngatur-ngatur Tuhan. Seolah-olah kita yang paling tahu ketimbang Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan kita memang tidak bisa memahami banyak hal. Ada banyak hal dalam hidup kita yang terjadi yang kita tidak paham, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menjelaskan kalau ada hamba Tuhan yang setia, yang melakukan banyak karya yang masih dibutuhkan di zaman ini, tetapi kemudian dipanggil Tuhan dengan cepat. Kita sama-sama masih bersedih dengan kematian seorang hambanya, Ibu Ramiati Tanujaya. Khotbahnya yang terakhir tanggal 11 Juli tahun 2022 di tempat ini. Saya ingat sekali ibu itu memakai arah untuk menunjukkan hidup manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Tetapi karena dosa manusia itu berbalik arah. Dari arah yang benar itu berbalik. Segala sesuatu dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Yang dipikirkan adalah kenyamanan diri. Diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Saudara, kalimat pamungkas Ibu Ati itu selalu berbicara orang harus kenal Tuhan. Supaya dia kenal diri dan dia tahu diri. Seringkali kita di mulut yang sama saya bilang saya orang Kristen. Kristen karena saya mengaku Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dialah juru selamat. Tapi kita di mulut kita juga kita seringkali berkata-kata tidak benar. Kita seringkali mengatur Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan kasih penderitaan ini? Kenapa ada sakit? Kenapa harus susah secara ekonomi? Kenapa harus begini? Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berpikir kita lebih tahu daripada Tuhan. Makanya dibilang harus kenal Tuhan supaya kita bisa kenal diri dan tahu diri. Banyak kali kita itu tidak tahu diri, termasuk saya. Kita tidak tahu diri, kita merasa kita hebat. Kita bisa A, kita bisa B, kita bisa C. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segala pertimbangan logis kita. Padahal Tuhan bilang semua itu cuma titipan. Itu anugerah, semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu punya apa sekarang? Itu semua milik Tuhan. Kita punya kesehatan pun itu adalah milik Tuhan. Kita bisa ke gereja pun hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat. Kita seringkali sok tahu. Kita yang paling merasa diri paling benar dan paling tahu ketimbang Tuhan. Kita mau atur Tuhan dengan segala cara. Kalau boleh Tuhan backing ini supaya kita usaha berhasil. Sudah jojang backing begitu. Iko jokwa ini dia. Kita pikir kita yang paling tahu. Dalam masalah keluarga, seringkali juga kita seperti itu. Buat apa harus mengampuni kalau memang harus meninggalkan orang itu? So, nggak tahan. Ada banyak hal yang kita pakai untuk apa? Kita bisa self-love. Supaya kita bisa bahagia. Sebisa-bisanya kita mengalami kenyamanan itu. Saudara, banyak dari kita menginginkan kekristenan tanpa penderitaan. Kita mendambakan berkat, kesuksesan, kenyamanan dan menghindari jalan salib. Banyak dari kita percaya Yesus tapi tidak sungguh-sungguh percaya perkataannya. Kita tidak sungguh-sungguh percaya firman-Nya. Kita masih hidup di dalam dosa dan kesenangan dunia. Kita tahu itu salah tapi orang backing. Kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita tidak gentar di hadapan Tuhan dan tidak rasa takut di hadapan Tuhan. Biasa kok. Apa ini biasa kok. Bapak Ibu, apakah ini masalah sepele? Tentu tidak. Yesus dengan tegas menjawab, "Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ketika Yesus menyebut enyahlah iblis, kalimat yang sama ini dipakai Yesus pada waktu pencobaan di padang gurun.
Waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Kalimatnya sama dipakai. Artinya apa Bapak Ibu? Memang pada waktu itu godaan besar daripada iblis apa? Yesus gak perlu mati. Gak perlu mati. Kamu kan anak Allah, gak perlu jatuhkan diri. Kamu mati, kalaupun jatuhkan diri akan nanti ada malaikat-malaikat gitu. Gak perlu gitu ya. Gak perlu ada siksa. Enggak. Dan Petrus mengulangi pesan yang sama. Maka Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Ketika Petrus berfokus pada keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan, maka dia menjadi batu sandungan. Meskipun mungkin Petrus berbicara atas rasa empati, atas rasa perhatian, tapi ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Enyahlah iblis. Petrus bekerja melawan Tuhan. Dia bekerja bersama-sama dengan iblis, menginginkan jalan yang mulus, bukan jalan penderitaan. Saudara, Tuhan ingin keputusan kita itu berdasarkan kehendaknya. Bukan karena keinginan dan emosi kita. Bukan karena perasaan kita. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, perasaan kita, emosi kita bisa salah. Betul? Perasaan kita bisa berubah-ubah. Kita merasa saat ini mungkin ada masalah-masalah tertekan. Ada masalah-masalah yang berat begitu. Kita mungkin berpikir orang ini mungkin ada hal-hal yang buruk yang sudah nanti niat-niatnya mencelakai. Itu perasaan, belum tentu kan benar Bapak Ibu Saudara. Perasaan kita tuh bisa salah. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan itu karena emosi kita. Bukan karena kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Hanya pikir perasaan kita yang senang. Apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih penting dari apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus bersedia melayani dan direpotkan demi Tuhan. Suka atau tidak Bapak Ibu Saudara, setiap keputusan yang kita buat dalam hidup itu akan mendukung kerajaan Tuhan atau kerajaan kegelapan. Tidak ada keputusan yang netral dalam hidup kita. Kalau kita memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, itu sudah pasti mendukung Tuhan atau mendukung kerajaan kegelapan. Ketundukan kita kepada Kristus itu mempengaruhi setiap aspek hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat diselamatkan jika ada aspek-aspek kehidupan kita yang tidak berada di bawah kendali Kristus. Kalau kita masih pegang sesuatu yang kita anggap bernilai, maka sesungguhnya kita ada di luar kendali Kristus. Banyak orang Kristen secara keliru percaya bahwa penyerahan diri sepenuhnya di bawah ketuhanan Kristus itu adalah opsional, sebuah pilihan. Padahal itu bukanlah opsional, itu bukanlah pilihan, itu adalah keharusan. Kasih Yesus adalah kasih yang berani bayar harga. Kasih yang berbeda daripada yang ditawarkan oleh dunia. Dunia berkata, cintailah dirimu, hindarilah penderitaan. Tapi Yesus berkata, serahkanlah dirimu, sangkalah dirimu, pikulah salib dan ikutlah aku. Yesus berkata, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan mendapatkannya. Saudara yang kasih Tuhan, tentu ayat ini tidak bermaksud literal. Sama-sama kita menghilangkan nyawa. Bukan secara konyol ya seperti itu. Itu ajaran sesat gitu ya. Tetapi Yesus berfokus supaya setiap orang yang mau mengikut Dia itu sungguh-sungguh memahami bahwa pengorbanan itu bukanlah pilihan. Penderitaan itu bukanlah pilihan. Tetapi itu adalah bagian. Karena kita adalah muridnya. Dia yang telah menderita untuk kita.